Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhelma, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Saya akan menggunakan model refleksi F4, yakni facts, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Diawali dengan saya dinyatakan lolos seleksi tahap kedua pada penerimaan calon guru penggerak angkatan 9. Dengan demikian, saya berhak mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Kegiatan pendidikan diawali dengan pembukaan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 16 Agustus 2023. Pada kegiatan ini disampaikan hal-hal mendasar seperti kebijakan Merdeka Belajar, kebijakan anggaran, dan penggunaan LMS dalam pendidikan. Kegiatan berikutnya adalah mengikuti lokakarya orientasi yang diselenggarakan Balai Guru Penggerak Provinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 2023. Yang mana pada kegiatan ini membahas dan menjelaskan mengenai tujuan kegiatan, agenda guru penggerak, serta paparan program. Kegiatan ini dihadiri oleh fasilitator, pengajar praktik, dan kepala sekolah dengan maksud mempermudah kerjasama dan pembinaan selama calon guru penggerak mengikuti pendidikan. Kegiatan berikutnya adalah mengikuti pretest. Setelah mengerjakan pretest, alur berikutnya adalah mempelajari modul 1.1 melalui penugasan mandiri lewat MLS maupun pertemuan pada kelas-kelas virtual yang dipandu oleh fasilitator Ibu Desi Yasmita dan pengajar praktik Ibu Nur Haswirayani. Pada pertemuan virtual ini, peserta berdiskusi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian melakukan presentasi kelompok mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika saya mendapatkan informasi kelulusan tahap 2 dan terpanggil untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya merasa senang dan bersyukur. Mengingat selama 9 bulan ke depan saya akan ditempa dengan berbagai ilmu yang dapat membantu saya dalam mengembangkan diri sebagai pendidik yang ikut menjadi bagian dari agen perubahan. Akan tetapi setelah mengetahui jadwal yang begitu padat, tugas-tugas yang harus diselesaikan juga banyak. Belum lagi pertemuan-pertemuan virtual yang terasa menyita waktu dan pikiran, ditambah jaringan yang sering tidak bersahabat, membuat saya merasa kurang percaya diri. Bagaimana saya nanti bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak, di samping juga harus menjalankan tugas pokok sebagai guru, tugas tambahan di sekolah, dan tugas lainnya. Namun, segala kekhawatiran tersebut tidak mematahkan semangat saya, karena saya merasa bahwa sebagai seorang guru, saya merasa pendidikan ini sangat penting. Dengan dukungan keluarga dan teman-teman yang lain, serta pengajar praktik dan fasilitator, saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Adapun pembelajaran yang saya dapat setelah mengikuti pembelajaran guru penggerak selama 2 minggu ini adalah saya belajar menggunakan LMS, membiasakan diri belajar secara mandiri dan memenuhi tugas tepat waktu. Mulai dari mengenali diri, eksplorasi konsep, tugas kolaborasi, demonstrasi kontekstual, serta melakukan kegiatan aksi nyata. Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat saya pelajari diantaranya adalah bahwa pendidikan berpusat kepada murid, di mana guru semestinya mampu memahami karakter setiap muridnya dan berusaha mengembangkan potensi murid sesuai dengan kekuatan kodrat yang melekat pada murid. Guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar di kelas yang aktif dan menyenangkan bagi murid.
Guru juga semestinya dapat menggunakan metode-metode baru dalam proses pembelajaran, seperti metode pembelajaran kolaboratif yang menuntut keterlibatan murid dalam setiap proses belajar dan menyajikan konten-konten pembelajaran yang menarik perhatian murid. Sehingga terciptalah pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan menerapkannya di kelas saat pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Di antara penerapan tersebut adalah: yang pertama, menggunakan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan sebelumnya untuk memetakan kebutuhan gaya belajar murid. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan konteks sosial budaya murid, sehingga murid dapat belajar langsung dari lingkungan terdekatnya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.